datang kembali dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudiman Hartono. Kali ini kita akan membahas tentang citra politik. Citra politik menjadi sesuatu yang sekarang menjadi menjadi tren di tengah suasana pencapresan, di tengah masa-masa menuju tahun politik. Ketika kita akan menghadapi gelaran kontestasi pilpres, pileg, sampai ke pilkada. Ya, apa itu citra politik dan bagaimana proses pembentukan citra politik? Seperti biasa, jangan lupa silakan subscribe channel Kuliah Daring, share, ya. Baik, terima kasih yang sudah. Oke, kita mulai pembahasan kita terkait dengan citra politik. Oke, pekan lalu, beberapa hari terakhir, ramai dunia maya, dunia sosial kita membicarakan tentang momen di mana bakal calon presiden yang juga gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, dikerubuti simpatisannya ketika saat berada di area Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ya, ada yang menilai bahwa itu adalah sebuah proses dramaturgi, artinya panggung depan yang sengaja disetting. Ya. Namun terlepas dari itu, apa yang dilakukan Pak Ganjar dan timnya tentunya dalam rangka memoles citra politik beliau sebagai bakal calon presiden. Kita lihat bagaimana reaksi publik di sana ketika ada Pak Ganjar, kemudian mereka berkerumun, antusias dan sebagainya. Meskipun ada yang mengkritisi bahwa itu memang dipersiapkan. Ya. Sekali lagi, terlepas dari itu adalah setting dari panggung depan dramaturgi, atau itu sesuatu yang natural, tapi itu adalah upaya yang dilakukan oleh Pak Ganjar dan timnya untuk memoles citra politiknya bahwa beliau sebagai tokoh yang disukai publik, kira-kira gitu. Ya, sebagai tokoh yang dinantikan oleh publik. Apalagi melihat survei-survei dari lembaga survei yang ya lumayan mengunggulkan beliau dibanding bakal calon lainnya, meskipun angkanya juga sangat tipis. Oke, baik. Berikut adalah momen di mana Pak Anies Baswedan juga dikerubuti oleh masyarakat dengan antusias para ibu dan ya sebagian besar adalah ibu-ibu. Beliau sedang di sebuah pasar di Pantai Padang sana di Sumatera Barat. Ini momen tahun lalu sebenarnya, akhir tahun lalu. Ya, Pak Anies seperti kita ketahui sudah digadang-gadang bakal menjadi bakal calon presiden dari koalisi yang menamakan dirinya Perubahan. Ya. Sama, ini juga bagian dari proses pencitraan diri beliau gitu. Bagaimana beliau ingin dikesankan sebagai orang yang dekat dengan masyarakat kalangan bawah dan sebagainya. Ya, lagi-lagi terlepas dari apakah ini sebuah setting, sesuatu panggung yang di set up atau bukan, ini adalah bagian dari proses pencitraan. Nah, ini adalah juga momen Pak Prabowo Subianto yang dipeluk keluarga, dipeluk seorang ibu saat berkampanye Pilpres tahun 2019 lalu. Ya. Momen-momen rangkaian ini adalah bagian dari upaya memoles citra politik masing-masing kandidat yang ingin mengesankan dekat dengan kelompok masyarakat kecil, masyarakat kalangan bawah, masyarakat grassroots. Ya. Sedemikian urgennya, demikian pentingnya citra politik bagi sebuah partai maupun kandidat, gitu. Sehingga kemudian bagaimana mesin politik partai pengusung atau tim ses mencoba mendelegasikan ide-ide yang
terkait dengan bagaimana membangun citra politik, bahkan melalui jalur propaganda umpamanya gitu. Oke. Nah, kita lihat dulu apa sih citra politik gitu, definisi citra politik yang diberikan Kotler. Dan Kotler mengatakan bahwa citra politik adalah persepsi publik terhadap karakteristik pribadi. Pribadi di sini bisa jadi bakal calon presiden tadi, atau bakal calon gubernur, calon wali kota, bupati, dan calon anggota legislatif. Ya, karakteristik pribadi, kelompok, atau lembaga politik. Partai politik tentu saja dalam hal ini. Ya, jadi bagaimana persepsi publik terhadap karakteristik si kandidat yang kita usung. Nah, usaha untuk membentuk citra politik adalah usaha bagaimana membangun persepsi publik yang baik, yang sesuai dengan yang diharapkan oleh kandidat dan timnya tentunya. Oke, dalam bukunya Strategi Komunikasi Politik, Profesor Anwar Arifin mendefinisikan citra politik adalah persepsi yang dimiliki oleh masyarakat terhadap citra atau wibawa seseorang dalam dunia politik. Ya. Beliau lebih menggarisbawahi panggungnya memang dunia politik, baik sebagai pemimpin partai politik, calon legislatif, maupun sebagai pejabat pemerintah. Ya, pada dasarnya sama bahwa ini adalah terkait persepsi publik terhadap kandidat, terhadap partai. Ya. Namun mengapa citra politik begitu penting? Ini pertanyaannya. Kita lihat argumentasi dari Edelman, Murray Edelman dalam bukunya The Symbolic Uses of Politics. Edelman mengatakan bahwa citra politik menjadi sangat penting karena kebanyakan orang tidak punya banyak waktu atau tidak punya keinginan untuk memahami isu-isu politik secara mendalam. Ya. Oleh karena itu, memanfaatkan simbol-simbol dan citra untuk mengkomunikasikan pesan politik ya, secara singkat dan mudah menjadi sangat penting. Bahwa ya tidak semua orang punya interest mungkin dalam dunia politik secara lebih mendalam. Tapi sebagai seorang kandidat, sebagai sebuah partai, mereka perlu mendelegasikan pesan politik mereka agar dapat secara efektif diterima oleh publik. Nah, Edelman menyarankan adalah penggunaan simbol dan membangun citra. Yang harus digarisbawahi menurut Edelman adalah bagaimana citra politik itu tidak hanya terdiri dari simbol-simbol visual, bukan soal lambang, ya, bukan soal foto, tetapi juga termasuk narasi dan tindakan politik. Penting untuk memasukkan narasi, memasukkan kata-kata. Nah, ini yang dimainkan oleh Pak Anies Baswedan. Beliau sangat jago memainkan narasi, membuat retorika bahasa yang sangat menarik. Disinilah kemudian politisi atau pemerintah memanfaatkan bahasa dan narasi untuk membentuk pandangan publik tentang isu-isu politik dan mempengaruhi cara publik memahami masalah politik. Kita ingat betul tentu ketika Pak Anies Baswedan mengatakan dalam debat Pilgub 2017 dengan Pak Ahok, Pak Basuki, beliau bilang bahwa dia tidak akan menggusur warga, tapi yang dilakukan adalah menggeser gitu. Nah, ini kan sebuah narasi, sebuah retorika yang sangat menarik gitu. Kendati bagi sebagian orang atau bagi ya para hatersnya Pak Anies ya, itu kan permainan kata-kata aja. Pada dasarnya ya menggusur juga, memindahkan orang dari wilayah yang tadinya mereka diami ke wilayah lain kan gitu. Tapi itu adalah yang dimaksudkan Edelman, bahwa tindakan maupun narasi dan kata-kata itu menjadi sangat penting. Makanya ketika tiba-tiba Pak Ganjar bilang bahwa sejak kecil saya doyan nonton film porno gitu kan, itu menjadi narasi yang terus digulirkan oleh lawan-lawan politik beliau gitu.
Dan tindakan politik kemudian menjadi penting adalah ini terkait dengan konsistensi sikap nantinya antara citra politik yang dibangun dengan tindakan praktis kebijakan yang diambil gitu. Umpamanya kita sering menyebut bahwa PDI Perjuangan adalah mendengar bahwa PDI Perjuangan adalah partainya Wong Cilik gitu. Ya. Apakah kemudian narasi atau tagline tersebut termanifestasikan atau tercermin dalam kebijakan politik yang dibuat oleh PDI Perjuangan umpamanya gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi penting bahwa citra politik bukan cuma sekedar simbol gitu. Bukan sekedar memajang foto berpelukan dengan seorang ibu tua atau foto lagi sholat dan sebagainya. Bukan semacam itu menurut Edelman. Bukan hanya itu. Oke. Prof. Anwar bilang bahwa citra politik berkaitan dengan sosialisasi politik. Karena citra politik terbentuk melalui proses pembelajaran politik baik secara langsung maupun pengalaman empirik. Nah, karena itu citra politik menyangkut atau mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah seluruh pengetahuan politik seorang baik benar atau tidak benar. Ya, pengetahuan publik terhadap kandidat, pengetahuan publik terhadap partai politik, baik itu informasi yang benar ataupun informasi yang salah, itu akan berkaitan dengan pembentukan persepsi dan kemudian melahirkan citra terhadap si kandidat. Belum lama saya bertemu anak muda ketika saya melontarkan pertanyaan, apa yang ada dalam benakmu ketika saya menyebut kata komunis? Dia bilang banteng. Nah, ini terkait dengan pengetahuan politik seseorang tadi, baik benar atau salah terhadap informasi itu. Dia melahirkan persepsi, mencitrakan partai politik yang dimaksud sebagai berhubungan dengan komunisme. Oke, yang kedua adalah semua preferensi, afeksi yang melekat pada tahap tertentu dari peristiwa politik yang menarik. Jadi ini lebih pada kecenderungan seseorang terhadap kandidat atau partai politik tertentu. Ini sifatnya sesuatu yang sangat emosional, berkaitan dengan emosi. Disinilah kemudian politisasi identitas menjadi sangat diminati oleh beberapa orang, beberapa kelompok. Gitu. Kita tahu tahun 2017 DKI Jakarta dihajar dengan kampanye politik yang mengedepankan politik identitas itu. Hasilnya luar biasa, membelah masyarakat menjadi dua kubu yang sangat diametral gitu. Hingga hari ini kita masih dengar ungkapan kadrun cebong dan sebagainya. Ini bagian dari ini. Nah, kita kandidat atau tim ses dari kandidat tersebut harus memahami bagaimana afeksi ini pada masyarakat tentang isu-isu tertentu. Ya. Kemudian yang ketiga menurut Prof. Anwar adalah terkait dengan konasi, terkait dengan pengharapan yang dimiliki oleh publik orang terhadap apa yang akan terjadi jika si kandidat itu terpilih gitu. Iya, kita akan bisa melihat bagaimana harapan-harapan publik, tentunya orang tersebut bisa kandidat tersebut bisa menjalankan misinya seperti yang dijanjikan dalam kampanye sebelumnya, Mbak. Nah, kita coba melihat pendapatnya Danimo. Nimo menyebutkan bahwa citra seseorang tentang politik yang terjalin melalui pikiran, tentunya perasaan tadi, afeksi dan subjektivitas akan memberikan kepuasan baginya yang paling tidak memiliki 3 kegunaan. Yang pertama, betapapun benar atau salah, lengkap atau tidak lengkap, pengetahuan seseorang tentang politik memberi jalan pada seseorang untuk memahami sebuah peristiwa politik tertentu. Ya. Ini persis seperti yang disebut Prof. Anwar tadi di poin pertama, bahwa seluruh pengetahuan politik baik benar atau
tidak benar gitu, akan memberikan dampak pada proses pembentukan persepsi. Yang kedua adalah kesukaan dan ketidaksukaan umum pada citra seseorang tentang politik menjadikan dasar untuk menilai objektif politik. Ini afeksi tadi, terkait dengan emosi, berkaitan dengan preferensi, berkaitan dengan pengalaman hidup, bidang pengalamannya dan sebagainya. Kemudian citra diri seseorang menghubungkan dengan dirinya dengan orang lain. Bagaimana orang tersebut mencitrakan dirinya sebagai apa? Sebagai seorang religius, atau sebagai seorang nasionalis, atau sebagai seorang sekuler. Ini akan menghubungkan tadi dirinya dengan si kandidat. Gitu. Oke. Lantas bagaimana atau apa saja faktor-faktor pembentuk citra politik? Yang pertama, kepribadian. Citra politik seseorang dapat dipengaruhi oleh kepribadian dan karakteristik pribadi seperti kejujuran, kecerdasan, integritas, dan ketegasan. Ini yang selalu ditonjolkan oleh kandidat manapun, termasuk dalam Pilpres nanti tentunya, antara Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan mungkin juga Pak Anies, kalau beliau maju. Gitu. Ya. Kepribadian, sosok pribadi yang berintegritas, gitu kan. Ini bisa dilihat dari track recordnya dari keluarga, dari track record ketika beliau memimpin, sebelumnya memimpin departemen, memimpin provinsi dan sebagainya. Kemudian citra politik dipengaruhi oleh kinerja seseorang. Ya, kita lihat bagaimana kinerja Pak Anies di Jakarta. Gitu. Ya, banyak hal yang kemudian tidak sesuai janji politiknya. Gitu. Ya, meskipun itu tidak hanya terjadi pada Pak Anies kan gitu. Pak Jokowi pun punya masalah dengan ini. Pak Ganjar sendiri bagaimana? Beliau dalam tanda kutip bermasalah dengan kasus Wadas Kendeng. Atau Pak Prabowo, bagaimana kinerja beliau selama menjadi Menteri Pertahanan? Gitu. Apakah dianggap dapat memimpin, memberikan perubahan signifikan yang positif? Kemudian yang ketiga adalah pesannya itu sendiri. Ya, citra politik sangat dipengaruhi oleh pesan atau informasi yang disampaikan seorang politisi atau partai politik melalui media massa, kampanye dan sebagainya tadi. Di awal gambar-gambar atau momen-momen kampanye dari Pak Ganjar, Pak Anies, dan Pak Prabowo tadi adalah ini bagian dari pesan bahwa tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh yang peduli dengan grassroots, peduli atau dekat dengan masyarakat kecil. Itu yang ingin disampaikan. Gitu. Kemudian lingkungan. Citra politik dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, dan politik di mana seorang politisi atau partai politik berada. Ini lingkungan budaya ini berkaitan dengan afeksi tadi. Gitu. Di tengah masyarakat yang religius, orang berlomba-lomba menampilkan diri atau citra diri sebagai seorang yang religius. Kemana-mana kemudian pakai sorban, pakai kopiah, pakai peci, nenteng-nenteng tasbih, mamanya. Itu bagian dari lingkungan. Kemudian isu politik nih. Isu-isu tertentu yang dihadapi oleh kandidat atau partai politik. Pak Anies dihadang isu menggunakan politik identitas. Pak Ganjar dihadang isu oleh kasus Wadas, Kendeng, dan sebagainya. Pak Prabowo isunya ya terkait dengan pelanggaran HAM berat. Gitu. Menjelang reformasi dulu. Yang faktor berikutnya adalah lawan politik. Lawan politik akan berusaha merusak citra politik seseorang gitu, melalui media tentunya. Kita lihat dulu waktu Pilpres Pak Jokowi, ada tabloid namanya Obor Rakyat yang isinya luar biasa menggerus citra politiknya Pak Jokowi ketika itu. Nah,
Murray Edelman menawarkan konsep-konsep penting dalam membangun citra politik. Yang pertama adalah konsep simbolik. Ya. Karena argumentasinya atau asumsi dasarnya adalah tidak semua orang punya cukup waktu, punya ketertarikan yang mendalam terkait politik. Makanya simbolik itu menjadi penting gitu. Pak Ganjar tentunya karena di endorse atau karena beliau adalah orang PDI Perjuangan akan menampilkan simbol-simbol nasionalisme sebagaimana yang dilakukan oleh Bung Karno. Dia akan membawa simbol-simbol Soekarno itu kemana-mana. Pak Prabowo membawa simbol-simbol politik dulu membawa bahwa beliau adalah keturunan atau masih terkait dengan Pangeran Diponegoro, ya, tokoh heroik dalam perang Jawa yang membuat VOC kocar-kacir secara keuangan. Gitu. Ya, Pak Anies tentunya akan membawa simbol identitas kearabannya gitu, sebagai sosok yang sudah pasti dianggap religius. Gitu. Ngelihat wajahnya aja udah Islami lah gitu, kira-kira gitu. Kemudian bahasa politik. Ya, ini terkait dengan narasi yang digunakan. Bagaimana kita menarasikan isu menggunakan bahasa politik yang relate dengan kehidupan audiens kita. Sasaran dari kampanye kita di grassroots di area mana nih gitu kan. Ketika di kampus tentu bahasa politiknya akan berbeda dengan bahasa-bahasa yang digunakan atau simbol-simbol jargon-jargon yang digunakan di masyarakat grassroots. Masyarakat grassroots lebih senang dengan jargon gitu, ketimbang isu yang ya akademis. Kemudian peran media massa. Nah, ini kita akan melihat nanti ketika Pilpres, ketika ketiga bakal calon ini setidaknya resmi diusung sebagai calon presiden. Kita bisa lihat konstelasi media. Gitu. Ya kalau kita berkaca pada pemilu lalu, gitu umpamanya, nyaris seluruh media berada dalam koalisi Pak Jokowi. Ya, hanya grup FIFA aja, grupnya TV One, yang TV One, Antv, yang menjadi oposisi, menjadi oposan. Ini dalam pembahasan saya tentang media massa di hierarchy of influence maupun di manufacturing consent, ini adalah bagaimana krusialnya, bagaimana signifikannya media massa dapat membangun pikiran orang tentang dunia di sekitarnya. Gitu. Oke, kemudian mitos politik. Orang Timur Indonesia tentunya sangat menyukai mitos-mitos. Baik itu mitologi maupun mitos-mitos modern yang dibangun secara terstruktur. Gitu. Mitos politik sebagai tadi disebutkan keturunan pahlawan apa. Pak Anies punya garis keturunan dengan beliau ada cucu Pak R. Baswedan, tokoh Arab yang juga punya kontribusi besar dalam proses kemerdekaan dan pembangunan pembentukan republik di masa-masa awal. Pak Prabowo apalagi jelas beliau anak dari Pak Sumitro Joyonegoro, kakeknya pendiri Bank Indonesia. Omnya Pak Subianto itu tewas dalam pertempuran bersama Daan Mogot melawan Belanda di daerah sekarang di daerah Serpong, Tangerang Selatan. Tinggal Pak Ganjar, mitos politik apa yang ingin dibangun? Apakah dia akan membangun mitos politik bahwa dia adalah Bung Karno muda? Kita tunggu.
Kemudian demokrasi. Edelman mengkritik pengertian umum tentang demokrasi sebagai proses rasional dan transparan. Bagi Edelman, demokrasi juga dipengaruhi oleh penggunaan simbol dan citra politik tadi. Ya, ini bisa memperkuat atau merusak proses demokrasi. Yang merusak proses demokrasi kan salah satunya adalah politisasi identitas, gitu. Sehingga orang terbelah menjadi saya dan Anda, gitu. Kami dan kalian. Tidak lagi bicara tentang kita. Nah, hari ini kan kita bisa melihat nanti. Saya tidak yakin bahwa labeling antara kadrun dan cebong itu akan selesai berakhir. Ya, oke. Nah, ini yang direkomendasikan Edelman dalam kita membuat sebuah simbol politik. Gitu. Yang pertama, lihat konteks sosial budayanya. Ya, tentunya masyarakat Indonesia yang religius jangan coba-coba menabrak. Ya. Pak Ahok terjungkal dalam konteks ini, beliau tidak hati-hati. Kemudian konsistensi dan kesesuaian. Konsistensi sikap, konsistensi antara tagline, antara simbol yang dia bangun, citra yang dia bangun dengan kebijakan politik, dengan aktivitasnya. Ya, menyebut sebagai panglima muslim tapi nggak pernah kelihatan kalau Jumatan di masjid manapun, gitu, kira-kira gitu. Itu kan yang dikritisi kepada Pak Prabowo pada pemilu lalu. Kemudian daya tarik dan relevansi, relevansi dengan audiens, mamanya. Hati-hati, pemilu 2024 sekitar 30% adalah pemilih muda, Gen Z. Gen Z punya budaya sendiri, punya karakteristik yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Kalau kita salah, kalau si kandidat salah packaging dirinya dan tidak relevan dengan audiens yang dia sasar, ini akan berakibat buruk. Nah, daya tarik dan relevansi ini terkait dengan kreativitas dan inovasi. Tentunya bagaimana menggunakan media-media baru, media digital, media sosial dan sebagainya dalam proses kampanye, dalam proses pembentukan citra dan sebagainya. Ya. Flexing itu sebagai sesuatu yang menjadi wajar, lumrah di era sekarang, gitu. Di era masyarakat tontonan, di era spectacle of the society, kata Guy Debord. Ini rekomendasi murah. Kita lihat bagaimana Kotler memberikan rekomendasi dalam membangun citra politik. Yang pertama, citra positif dan konsisten. Ya, kita tentunya semua kandidat akan membangun citra dirinya secara positif. Dan bagaimana dengan konsistensi itu tadi terkait dengan tindakan dan kebijakan polisi yang dibuat, gitu. Nah, kemudian menciptakan merek politik yang kuat. Ini Kotler ini ahli marketing, jadi dia akan bicara tentang merek, tentang jenama, tentang brand, gitu. Bikin brand yang kuat. Ya, seperti orang ketika mendengar kata handphone, apa brand yang muncul, kira-kira gitu lah. Ini yang menjadi top mind dalam benak publik. Kemudian menggunakan media yang dengan efektif, antara media massa yang konvensional dan media baru, tentunya media elektronik, media cetak dengan media digital. Dan yang berikutnya adalah mengidentifikasi dan segmentasi pemilih. Ya, saya sudah merilis sebelumnya bahwa hampir 30% Gen Z ini menjadi partisipan dalam pilpres, pileg, dan pilkada mendatang. Ya, nah disinilah kemudian bagaimana para kandidat tersebut secara efektif, secara lugas membangun citra politik. Baik, terima kasih telah mengikuti kuliah daring.
Terima kasih sudah men-share dan men-submit. Kita akan ketemu dalam pembahasan-pembahasan yang aktual terkait dengan situasi politik hari ini tentunya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Sebarkan benih kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share video-video kuliah daring. Kuliah daring, kuliah dalam genggaman.